dengan NPM 12051024039 akan menjelaskan tentang kode yang saya buat hari ini. Jadi output utama dari kode yang saya buat adalah akan menunjukkan angka yang akan mengalami pengulangan sampai membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan akhir angka yang diinput oleh pengguna yang maksimal 5, dan pada akhirnya akan menghitung keseluruhan total dari semua angka yang ditampilkan yang membentuk segitiga siku-siku. Pertama, menggunakan dulu import Java Util Scanner untuk memastikan kode Java bisa menggunakan utilitas scanning atau menerima input dari pengguna. Lalu public class main untuk mendefinisikan kelas. Lalu public static void main string args ini untuk mendefinisikan beberapa hal yang akan menjadi variabel utama di Java-nya. Kayak ini scanner input. Input ini adalah sebuah scanner yang nanti bakal diterima sebagai new scanner system in. Ini bakal menerima input dari pengguna. Lalu di sini sistem out print masukkan angka n maksimal 5. Di sini lalu selanjutnya intn atau n ini tuh didefinisikan dulu di sini sebagai int yang isinya tuh adalah isinya tuh adalah input pengguna yang berupa integer. Nanti bakal otomatis didefinisikan sebagai n. int lalu ini ngedefinisiin variabel total dengan jenis data int dengan 0, nilainya 0. Untuk selama inti yang baru didefinisikan lagi variabel i dengan jenis data integer didefinisikan dengan nilai 1, i lebih besar sama dengan n, dan itu selama pengulangan tuh akan terus bertambah terus. Lalu di dalamnya tuh ada looping lagi dalam loop ini. Untuk int j tuh kayak variabel baru lagi didefinisikan dengan jenis data integer yang didefinisikan sebagai nilai 1. Lalu j lebih besar daripada i, j lebih besar sama dengan i, dan j setiap pengulangan akan terus bertambah secara terus menerus. Lalu sistem bakal ngeprint out j yang yang ada di sini setelah looping. Lalu total tuh bakal dihitung berdasarkan jumlah j yang akan terus bertambah setiap pengulangan. Lalu selanjutnya sistem print out. Ini untuk ngeprint out output berupa segitiga ini. Terus di paling akhir ada sistem out print in jumlah angka titik 2 tanda kutip tambah total. Jadi di sini bakal nampilin total dari keseluruhan nomor yang hadir membentuk segitiga siku-siku yang nanti kita minta di output. Mungkin kita coba run terlebih dahulu. Apabila pengguna misalnya masukin 5, sistem bakal langsung ngelakuin pengulangan dengan input yang terus bertambah 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4, 5 sampai angka maksimum dari input pengguna. Dan nanti bakal langsung menjumlahkan semua angka yang udah ada tadi di atasnya membentuk segitiga siku-siku ini. Mungkin ke kode selanjutnya. Jadi untuk kode Java yang kali ini output utamanya tuh sistem tuh akan menerima input dari pengguna, dan si kode ini tuh akan secara otomatis mengkategorikan input pengguna ini masuk ke nilai huruf apa, entah itu A, entah itu B, C, D, atau E. Jadi pertama-tama seperti biasa kita menggunakan dulu import Java Util Scanner untuk memastikan utilitas scanner itu bisa digunakan. Lalu public class main untuk mendefinisikan kelas. Lalu public static void main untuk memulai kode. Scanner input itu mendefinisikan input berupa scanner yang nanti bakal bisa kita input. Lalu di sini ada sistem out print, masukkan nilai 0 sampai dengan 100. Nanti di sini pengguna bisa masukin nilainya. Terus si nilai ini didefinisikan berupa integer, datanya berupa integer, dan didefinisikannya tuh nilainya tuh bakal berupa apapun yang pengguna input di sini. Di sini langsung ada percabangan. Apabila nilainya lebih besar daripada 0 dan juga nilainya lebih kecil daripada 100, maka itu bisa memenuhi syarat dan akan melanjutkan ke looping selanjutnya, ke branching selanjutnya. Kalau misalnya nilainya kalau nilainya lebih kecil daripada 0 dan nilainya lebih besar daripada 100, maka sistem tuh bakal ngeprint in nilai harus antara 0 sampai dengan 100.
kalau misalnya udah memenuhi syarat pertama yaitu lebih besar sama dengan 85, maka sistem tuh bakal otomatis ngasih huruf A. Dan selanjutnya juga kalau misalnya lebih besar dari sama dengan 70, itu bakal dikasih huruf B. Terus selanjutnya apabila lebih besar sama dengan 55 bakal kasih huruf C, dan apabila lebih besar sama dengan 40 dapat huruf D. Dan jika lebih kecil daripada 40, di sininya dipakein else karena itu persyaratan terakhir. Ditulisnya sebagai nilai huruf E, lalu input close untuk menutup input dan kodenya selesai. Mungkin kita coba run dulu. Kalau pengguna misalnya masukin 89, sistem bakal otomatis ngasih nilai A. Tapi kalau pengguna misalnya ngasih nilai 31, sistem bakal langsung otomatis ngasih huruf E. Mungkin ke kode selanjutnya. Java selanjutnya yaitu kodenya tuh si outputnya tuh kita mau memasukkan sebuah merek dan juga memasukkan angka dari kecepatan yang mereka lalui melalui method dan juga kelas yang udah didefinisikan terlebih dahulu. Pertama kita ngedefinisiin dulu kelas, nama kelasnya main. Terus ini ada public static void main buat memulai kodenya. Terus di sini kita mendefinisikan kelas mobil Avanza, new mobil. Ini tuh kita nginput nama mobil yang nanti bakal dimunculin di output tuh namanya Avanza dan kecepatan itu bakal 80 km per jam. Di sini juga motor Honda, new motor Honda Beat nama yang bakal dimunculin di output, dan 60 km per jam yang bakal dimunculin di output. Terus di sini ada perintah jalan dan juga ada perintah bagi motor untuk jalan. Nah, sekarang kita definisiin di bawahnya dengan membuat kelas kendaraan terlebih dahulu. Ini bakal jadi superclass atau kelas besarnya. Terus ini tuh private string merk biar si kodenya tuh nggak bisa diakses sama siapa aja, dan private integer kecepatan sama pakai private. Terus ini public kendaraan string merk in kecepatan, this merk sama dengan merk dan this kecepatan sama dengan kecepatan. Ini buat nanti dimasukin dimasukin input dari metodenya. Terus selanjutnya public string get merk. Nanti ini bakal mengembalikan merek sebagai nilai. Terus aja public void set merek. Ini tuh bakal bakal mengganti mereknya tuh dengan merek yang kita input di method. Kenapa di sini pakai get dan juga set? Getter dan setter ini biasanya digunakan kalau misalnya kita nginput suatu kelas menggunakan private, karena kalau udah private kan otomatis nggak bisa diakses sama siapa aja. Jadi kita harus menggunakan getter yang di sini get merk, dan juga setter itu set merk. Kalau setter tuh untuk mengganti isinya, kalau getter tuh untuk mengakses si nilainya. Terus selanjutnya ini juga sama kecepatan, ini pakai integer kecepatan, get kecepatan, return kecepatan. Lalu di sini juga ada setter, set kecepatan, this kecepatan sama dengan kecepatan. Terus public void jalan. Ini adalah method yang digunain nanti yang sebelumnya sempat dipanggil di sini. Jadi apa sih sebenarnya si jalan tuh bakal merintahin apaan? System out print in kendaraan berjalan titik-titik. Itu yang bakal dijalanin ketika kita manggil method jalan. Tapi kelas mobil tuh nanti kita mau di sini tuh ngedefinisiin kelas mobil. Ini tuh merupakan extension atau perpanjangan dari kelas utama superclass yaitu kendaraan. Kayak ini tuh notabene-nya anak dari kendaraan. Public mobil, mereka juga punya string merek dan juga punya integer kecepatan. Terus ini superclass-nya ngambil karena didefinisiinnya di superclass, jadi mereka ngambil dari super. Selanjutnya override. Ini tuh buat mastiin si mobil tuh punya cara ininya sendiri, cara ngedefinisiin method jalannya sendiri. Kalau mobil tuh jadi sistem print out mobil. Terus get merek, ini merek yang diakses dia dari input dari method. Terus berjalan dengan kecepatan. Terus ambil kecepatan yang di getter juga, kilometer per jam. Kenapa pakai override? Biar mastiin nanti kan kita sebenarnya ini mau nampilin dua, mau ada motor satu, mobil satu. Jadi untuk mastiin si hasilnya tuh nggak sama-sama mobil berjalan dengan kecepatan, kita ngegunain override dengan cara menimpa perintah awal dari jalan yang ini. Jadi pakainya add override dulu, public void jalan. Ini khusus untuk mobil aja. Terus selanjutnya kita ngedefinisiin lagi subclass motor yang merupakan extension dari kendaraan juga. Ini juga sama kayak mobil tadi, punya string merek dan punya int kecepatan yang diambil dari superclass.
Terus gini juga pakai override untuk mastiin nanti ketika si function jalannya dipanggil itu bakal munculnya motor get merek berjalan dengan kecepatan get kecepatan kilometer per jam. Nah, jadi kita coba run dulu. Nanti ini bakal jalan sesuai dengan apa yang kita masukin di bagian method dari construct ini. Coba kalau misalnya kita ganti ininya jadi Toyota. Terus kecepatannya misalnya 1000 km per jam. Dan misalnya Honda Beat-nya kita ganti jadi Yamaha. Terus kecepatannya 1 km per jam. Kalau kita run, mereka bakal punya tetap method ngedefinisiin metode jalan ini dengan cara yang mereka sendiri, yaitu ada yang awalnya mobil, ada yang awalnya motor, dan mereka tetap bakal nginputin si merek dan juga kecepatannya itu berdasarkan dari apa yang kita input di bagian sini. Mungkin cukup sekian penjelasan kode saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam tata bahasa dan penjelasan saya. Terima kasih.